Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bung Arbi Mahmuda Rahab, NIM 419 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pendirian persekutuan komanditer atau komanditer finance cap atau yang sering kita sebut dengan CV. Kesempatan kali ini merupakan tugas dari pendidikan atau tugas dari mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum 2 atau PLKH 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pertama, saya akan membahas mengenai mind mapping pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum dari CV. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk CV. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan CV. Yang keempat, dokumen-dokumen yang dibutuhkan pendirian CV. Yang kelima, prosedur pendirian CV. Dan yang keenam, mengenai berakhirnya CV itu sendiri. Memasuki poin pertama mengenai pengertian dan dasar hukum CV. CV merupakan bentuk usaha yang tidak memiliki badan hukum, akan tetapi CV memiliki satu atau lebih sekutu komanditer. CV adalah salah satu persekutuan yang dibentuk satu atau beberapa orang mempercayakan uang atau barangnya kepada pihak atau orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Dalam hal ini, CV dapat dikategorikan menjadi dua orang atau dua bagian yang ada di dalamnya, yaitu sekutu aktif atau komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan memiliki hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Yang kedua, sekutu pasif atau komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modal dalam kemitraan dan tidak ikut campur dalam manajemen atau kegiatan perusahaan. Masuk pada poin yang kedua, yaitu dasar hukum dari CV. CV diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan pasal 32 KUHD. Dan yang kedua, CV diatur dalam Permen Kumham atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Memasuki pada poin nomor 2 mengenai bentuk-bentuk dari CV. Bentuk yang pertama yaitu CV diam-diam atau style komanditer finance cap. Pada bentuk CV ini, CV tidak menampilkan ke pihak luar sebagai persekutuan komanditer, melainkan sebagai firma biasa. Yang kedua, CV terang-terangan atau open bar komanditer finance cap. Pada bentuk ini, CV secara terang-terangan menyatakan diri ke publik sebagai pihak ketiga, seperti pencantuman di papan kantor, publikasi akta pendirian CV di berita negara. Yang ketiga, CV dengan saham. Bentuk peralihan CV menjadi PT karena modalnya berasal dari penerbitan saham. Sekutu komandit atau sekutu komanditer merupakan pihak yang membeli saham dan saham dalam bentuk ini bisa dialihkan dan diwariskan. CV dengan saham tidak ada pengaturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Masuki pada poin nomor 3 yaitu kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan CV yang pertama adalah modal yang dikumpulkan lebih besar dengan adanya pemasukan modal dari sekutu komanditer. Yang kedua, persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit karena lebih dipercaya oleh perbankan atau pihak bank. Yang ketiga, dari segi manajemen dan kepemimpinannya relatif lebih baik karena pengurus diduduki oleh sekutu komplementer yang memiliki atau memang memiliki keahlian dalam bidangnya. Yang terakhir, jika perusahaan mengalami kerugian, maka tanggung jawab sekutu komanditer hanya sebatas modal yang diserahkannya. Yang kedua, yaitu kekurangan CV yang pertama adalah sekutu komplementer memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, apabila perusahaan berutang atau merugi, maka harta kekayaan pribadi sekutu komplementer bisa disita. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu karena bergantung sekutu komplementer yang menjadi pengurus. Yang keempat, tanggung jawab sekutu komanditer yang terbatas tidak memuat atau tidak membuat mereka semangat untuk memajukan perusahaan. Yang terakhir, sulitnya mencairkan investasi dikarenakan sudah digunakan sebagai modal. Masuki pada poin nomor 4 yaitu dokumen-dokumen yang dibutuhkan pendirian CV. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu yang pertama yaitu adalah fotokopi atau scan IKTP, KK, dan NPWP dengan format terbaru dari pengurus perusahaan, yaitu dari persero aktif dan persero pasif. Dan yang nomor 2 adalah fotokopi PBB dan bukti bayar PBB tahun terakhir sesuai dengan domisili perusahaan. Nomor 3, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang nomor 4, surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko. Yang kelima, foto kantor tampak bagian dalam dan bagian luar. Dan yang terakhir, kantor berada di zonasi perkantoran
atau zonasi komersial atau zonasi campuran. Masuk pada poin inti pada kesempatan kali ini yaitu mengenai prosedur pendirian CV. Yang pertama yaitu adalah pengecekan nama oleh notaris. Karena sekarang nama CV harus dicek dan di-book atau dicatat oleh notaris, kita atau Anda harus memulai dengan memilih nama perusahaan yang ingin didaftarkan. Nama CV sekarang tidak bisa lagi sama dengan CV lain. Namun, berbeda dengan PT, saat ini pemilihan nama CV masih bisa digunakan dua suku kata dan tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jika notaris sudah mengecek nama dan nama bisa digunakan, maka notaris akan membuat draft akta untuk ditandatangani. Contohnya CV RRKCT atau CV RRKC yaitu rindu rumah karena corona dan lain-lain. Masuki pada prosedur nomor 2 yaitu pembuatan draft akta. Notaris akan segera membuat draft akta perusahaan yang berisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan atau ADART setelah nama dinyatakan bisa digunakan. Biasanya kita atau Anda akan mendapatkan draft awal untuk dicocokkan dan direvisi bila ada perubahan sebelum proses tanda tangan akta di hadapan notaris. Masuki pada prosedur nomor 3 yaitu finalisasi dan tanda tangan akta di hadapan notaris. Setelah draft akta sudah final, maka akta akan ditandatangani oleh para persero di hadapan notaris. Kemudian, notaris akan membuat salinan akta dan mendaftarkan akta tersebut di Kemenkumham untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar atau SKT yang mengesahkan akta tersebut. Pada proses pendaftaran ini, notaris sekaligus mendaftarkan NPWP perusahaan di KPP atau di kantor pajak. Selanjutnya adalah contoh akta notaris mengenai CV. Ini adalah contoh SKT atau surat keterangan terdaftar CV yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Masuki pada prosedur yang keempat adalah pengambilan NPWP perusahaan. Setelah NPWP perusahaan sudah didaftarkan, kartu NPWP dan SKT akan dikeluarkan oleh KPP dengan persyaratan dokumen yang harus sudah dilengkapi sebelumnya. KPP akan melakukan pengecekan dahulu apakah data penanggung jawab dan NPWP perusahaan tersebut sudah benar, memiliki format NPWP pribadi terbaru, dan tidak terdapat tanggungan atau tunggakan pajak. Ini adalah contoh dari kartu NPWP. Yang ini merupakan contoh SKT yang berbeda pada poin sebelumnya. Yang poin sebelumnya SKT dikeluarkan oleh Kemenkumham, contoh SKT ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, prosedur yang kelima adalah pendaftaran NIB. NIB atau nomor induk berusaha adalah nomor pengenal bagi pelaku usaha. NIB berfungsi untuk menggantikan TDP dan API, akses kepabeanan serta RPTKA jika diperlukan oleh si pelaku usaha. Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem OSS Online Single Submission. Pengajuan API tidak wajib dan hanya perlu diajukan apabila dibutuhkan. Bila tidak langsung didaftarkan, API masih bisa didaftarkan setelah NIB sudah keluar ketika pelaku usaha sudah membutuhkan izin tersebut. Ini merupakan contoh NIB yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, pada prosedur yang keenam, pengajuan izin usaha dan izin komersial. Sama seperti NIB, izin usaha diterbitkan setelah NIB sudah keluar. Izin usaha menggantikan surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau SIUP yang sebelumnya menjadi salah satu dokumen perizinan wajib untuk perusahaan. Izin usaha diajukan terlebih dahulu sebelum izin komersial. Izin komersial berfungsi untuk pelaku usaha atau badan usaha yang dengan bidang yang kegiatannya atau operasionalnya membutuhkan izin khusus. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan produksi makanan atau obat-obatan. Izin usaha diajukan terlebih dahulu sebelum izin komersial. Izin komersial berfungsi untuk pelaku usaha atau badan usaha yang dengan bidang kegiatannya atau operasionalnya membutuhkan izin khusus. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan produksi makanan atau obat-obatan. Yang ini merupakan contoh dari surat izin usaha CV pada bagian yang terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada kesempatan yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya CV sendiri. Yang pertama, CV dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu yang diterapkan atau ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang tertuang dalam akta pendirian CV. Yang kedua, CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Yang ketiga, perubahan anggaran dasar dalam akta pendirian di mana perubahan ini mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala apa ada yang kekurangan. Saya tutup. Saya Ardi Mahmud Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.